Diseret mertua dan dihina habis-habisan di kantor suami, aku hanya diam. Namun semua terbalik saat para karyawan menyapaku, "Selamat pagi, Bu Direktur." Mertua terkejut, wajahnya pucat, dan jatuh pingsan setelah tahu aku pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah ikut larut dalam suasana hati Naila. Di sebuah gedung sederhana di pinggir kota, pesta pernikahannya berlangsung tanpa kemewahan. Hanya ada dekorasi bunga plastik yang dirangkai dengan rapi, kursi-kursi yang disewa seadanya, dan iringan musik organ tunggal yang mendendangkan lagu-lagu lawas. Tetapi bagi Naila, tak ada yang lebih indah daripada saat ini. Saat ia resmi menjadi istri Arga, lelaki yang dengan tulus mencintainya. Arga, lelaki berwajah teduh dan berhati hangat, memandang Naila dengan mata berbinar. "Kita sudah sah, Nay. Mulai sekarang aku janji akan selalu jagain kamu," bisiknya di telinga Naila saat mereka duduk di pelaminan. Naila hanya mengangguk pelan, matanya berembun. Janji Arga terasa seperti pelukan hangat di tengah badai dingin yang terus menghantam. Badai itu datang dari satu orang yang paling sulit ditaklukkan, mertuanya, Ibu Arga. Sejak awal, perempuan itu tidak pernah menyetujui pernikahan mereka. Bagi mertua, Naila hanyalah gadis biasa yang tak jelas asal-usulnya. Pakaian Naila sederhana, tak ada perhiasan mewah yang melekat di tubuhnya, dan keluarganya pun tak pernah menunjukkan kekayaan. Semua itu menjadi alasan mertua memandang rendah Naila. "Aku sudah bilang, Arga, kamu itu bisa dapat perempuan yang lebih baik. Lihat dia. Pakaian saja sederhana begitu. Masa depan kamu mau dibawa kemana?" keluh Ibu Arga sehari sebelum pernikahan. Arga hanya menghela napas panjang, menatap ibunya dengan penuh kesabaran. "Ibu, aku cinta sama Naila. Dia orang baik, pekerja keras, dan tulus. Itu yang paling penting, kan?" Arga menjawab dengan tenang, meski di dalam hati ia juga terluka. Naila mendengar percakapan itu dari balik pintu. Dadanya sesak, tapi ia mencoba tegar. Ia tidak bisa menyalahkan mertua yang tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa Naila adalah pewaris tunggal Adinata Group, sebuah perusahaan besar yang memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia? Rahasia yang disimpan rapat. Naila sudah lama memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Sejak kecil, ia selalu hidup di bawah bayang-bayang harta. Banyak orang yang mendekatinya bukan karena ketulusan, tapi karena kekayaan keluarganya. Ketika bertemu Arga 3 tahun lalu di sebuah kafe, Naila merasa ada sesuatu yang berbeda. Arga menyukainya bukan karena status, tapi karena pribadi Naila yang apa adanya. Dari situlah ia memilih untuk hidup sederhana di depan Arga, tanpa pernah menyebutkan jabatannya sebagai pemilik Adinata Group. Arga sendiri kini bekerja di perusahaan besar itu, meski tak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Ia hanya seorang karyawan pemasaran dengan gaji pas-pasan, tapi ia bangga karena bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Naila selalu tersenyum setiap kali mendengar Arga bercerita tentang pekerjaannya. Kadang Naila ingin berkata, "Kamu bekerja di perusahaanku, Ga. Aku ini bos besarmu." Namun, setiap kali kata-kata itu hampir keluar, Naila teringat alasan mengapa ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin Arga merasa rendah diri atau berpikir bahwa kesuksesannya adalah pemberian Naila. Mertua yang selalu menghina. Pernikahan mereka baru berjalan sebulan ketika Naila mulai merasakan pahitnya dipandang sebelah mata. Hampir setiap kali berkunjung ke rumah mertua, Naila selalu menerima sindiran. "Masa kamu nggak kerja, Nay? Arga itu sudah susah payah cari uang. Kamu harusnya bantu, jangan cuma ngabisin uang suami," kata mertua dengan nada tajam saat mereka duduk makan malam. Naila menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di kepalanya, ia ingin berteriak, "Uang apa yang aku habiskan? Aku bahkan bisa menggaji 1000 orang seperti Arga." Namun Naila memilih diam. Ia percaya, suatu hari kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Arga yang duduk di sampingnya menatap istrinya penuh pengertian. "Ibu, Naila itu pintar kok. Dia cuma belum cerita banyak soal kerjaannya," ujar Arga membela, meski ia sendiri tak tahu bahwa Naila sebenarnya tidak sekadar pintar, tapi jauh lebih kaya dan sukses dari yang bisa ia bayangkan. Setiap malam, Naila sering menangis diam-diam di samping Arga yang tertidur. Bukan karena ia tak sanggup menghadapi mertua,
Tapi karena ia takut rahasianya kelak akan menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Awal sebuah bom waktu. Hidup mereka tampak tenang di luar. Tetapi Naila tahu bahwa rahasia besar ini ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Terutama ketika Arga bercerita, minggu depan, kantor ada acara besar. Nay, kamu ikut aku ya. Aku mau kenalin kamu ke semua teman kerjaku. Naila tersenyum kaku. Bagaimana jika semua karyawan menyapanya sebagai Bu Direktur di depan Arga dan mertuanya? Bagaimana jika semua rahasia terkuak begitu saja? Hatinya gelisah. Ia tidak tahu bahwa momen itu akan menjadi awal dari kejutan besar, kejutan yang akan mengubah segalanya, termasuk cara mertua memandangnya. Hari Minggu pagi, matahari bersinar lembut. Naila yang baru saja menikah dengan Arga mencoba membiasakan diri menjalani peran sebagai istri sekaligus menantu. Dengan penuh semangat, ia bangun lebih awal, memasak sarapan, dan menyiapkan segalanya dengan hati yang tulus. Namun, setiap usaha Naila seakan tak pernah mendapat tempat di hati mertuanya. Ibu Arga, seorang wanita dengan sifat keras dan mulut tajam, selalu menemukan celah untuk mengkritik. Masak kamu cuma telur sama sayur bening? Kalau kamu mau jadi istri yang baik, harusnya bisa bikin masakan enak buat suamimu. Kamu kira Arga nggak capek kerja seharian? Kamu itu perempuan, jangan malas, katanya dengan nada tinggi. Naila hanya tersenyum, meski dalam hatinya terasa seperti disayat. Ia memang bisa memanggil koki pribadinya atau bahkan menyajikan makanan mewah, tetapi ia memilih untuk hidup sederhana agar bisa menyatu dengan keluarga Arga. Namun, justru kesederhanaan itu membuat mertuanya memandang rendah dirinya. Selalu dihina di depan suami. Tak hanya soal masakan, mertua juga sering meremehkan penampilan Naila. Pakaian kamu itu loh, Nay, murahan sekali. Kalau kamu mau kerja, mungkin bisa beli baju yang lebih pantas. Masa jadi istri Arga, pakaiannya kayak pembantu, ujar mertua suatu sore. Arga yang mendengar itu hanya menghela napas, mencoba meredam situasi. Ibu, pakaian Naila itu sederhana, tapi bersih dan sopan. Lagian aku nggak pernah minta dia berdandan mewah. Namun, jawaban Arga tak membuat sang ibu berhenti. Kamu itu Arga, kasihan, punya istri tapi nggak bisa dibanggain. Kamu kerja keras, tapi istrimu cuma diam di rumah. Perempuan kayak gini nggak ada masa depan, cuma numpang hidup. Ucapan itu menusuk hati Naila. Numpang hidup? Ia bisa membeli rumah itu dengan uangnya sendiri, bahkan membiayai hidup keluarga Arga selama puluhan tahun. Tapi Naila memilih diam. Ia tak ingin suaminya berada di tengah pertengkaran. Air mata di balik senyum. Malam itu, setelah pulang dari rumah mertua, Naila tak bisa menahan air matanya. Saat Arga sedang mandi, Naila duduk di tepi tempat tidur, menggigit bibirnya agar tidak menangis keras. Kenapa ibu nggak pernah lihat aku dengan tulus? Apa aku harus tunjukin siapa aku sebenarnya? Batinnya lirih. Arga keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya menunduk. Kamu sedih, ya? Arga mendekat, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya. Jangan dengar omongan ibu, Nay. Dia memang begitu sama semua orang. Aku tahu kamu istri yang baik. Aku bangga punya kamu. Naila memeluk suaminya. Aku nggak apa-apa, Ga. Aku cuma takut bikin hubungan kamu sama ibu jadi nggak baik. Enggak, Nay. Kamu nggak salah. Aku yang harusnya melindungi kamu. Ibu cuma belum kenal kamu lebih dalam, jawab Arga sambil mengusap punggung istrinya. Naila mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus menahan hinaan itu? Dianggap tidak punya masa depan. Keesokan harinya, mertua kembali melontarkan kata-kata yang membuat Naila terluka. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, mertua berkata, kamu itu harus mikirin masa depan, Nay. Suatu saat kalau Arga nggak punya uang, mau makan apa? Kamu bisa apa? Jangan cuma ngandelin laki-laki. Kamu kerja apa sih? Kayaknya nggak ada ya? Paling juga jadi beban Arga. Naila menunduk, menahan diri untuk tidak menjawab. Ia ingin berkata, Bu, tanpa uang Arga pun aku bisa hidup berkali lipat lebih baik. Tapi lidahnya keluh. Di mata mertua,
Naila hanyalah perempuan biasa yang tidak punya pekerjaan. Padahal, tiap hari Naila mengelola perusahaan besar, menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, dan memimpin ratusan karyawan. Semua itu tidak pernah ia ceritakan, bahkan pada Arga sekalipun. Hati yang tegar. Meski hatinya terluka, Naila tidak pernah membalas perkataan mertuanya. Ia tahu bahwa membongkar siapa dirinya sebenarnya bukanlah solusi sekarang. Ia lebih memilih menjaga keharmonisan rumah tangga daripada memperpanjang konflik. Kalau aku kasih tahu siapa aku, mungkin mereka akan hormat. Tapi apakah itu hormat yang tulus? Pikir Naila dalam diam. Naila terus berusaha bersabar. Namun, ia tidak tahu bahwa kesabarannya akan diuji habis-habisan saat rahasia besar itu terbongkar dengan cara yang paling mengejutkan. Malam itu, rumah kecil mereka terasa begitu hening. Arga tertidur pulas di samping Naila, lelah setelah seharian bekerja di kantor. Sementara itu, Naila menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu, dengan rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari orang terdekatnya. Naila bukanlah wanita biasa. Di balik kesederhanaannya, dia adalah pewaris tunggal Adinata Group, sebuah perusahaan teknologi dan manufaktur terbesar di Indonesia. Perusahaan itu memiliki lebih dari 10.000 karyawan, puluhan cabang di berbagai kota, dan kontrak bisnis bernilai triliunan rupiah. Semua itu berada di bawah kendali Naila sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Namun, tak ada seorang pun di lingkungan Arga, bahkan Arga sendiri, yang tahu siapa Naila sebenarnya. Semua orang mengenalnya hanya sebagai wanita sederhana dengan pakaian kasual dan sikap ramah. Naila memang sengaja hidup seperti ini. Alasan dibalik penyembunyian. Keputusan Naila untuk menyembunyikan identitasnya bukanlah tanpa alasan. Sejak kecil, ia sudah merasakan pahitnya dikelilingi orang-orang yang hanya mendekatinya karena uang. Teman-teman sekolahnya selalu menganggapnya sebagai dompet berjalan. Di masa kuliah, Naila bahkan pernah dikhianati kekasihnya, yang ternyata hanya ingin memanfaatkan kekayaan keluarganya. Saat bertemu Arga di sebuah kafe sederhana 3 tahun lalu, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Arga tak pernah menanyakan tentang keluarganya atau pekerjaannya. Ia jatuh cinta pada caranya tertawa, pada kesederhanaan gaya hidupnya. Itu yang aku cari, batin Naila saat itu. Seseorang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Sejak saat itu, Naila membuat keputusan besar. Ia tidak akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Arga. Ia ingin memastikan bahwa cinta Arga tulus, tanpa sedikit pun dipengaruhi oleh status atau kekayaannya. Mengelola perusahaan di balik layar. Meski hidup sederhana di depan Arga, Naila tetap menjalankan perannya sebagai pemilik perusahaan. Setiap pagi, setelah Arga berangkat kerja, Naila akan duduk di ruang kerjanya di lantai 2 rumah mereka. Laptopnya menyala, telepon berdering, dan asisten pribadinya sering datang untuk membawakan dokumen penting. Bu, kontrak dengan investor Singapura sudah siap. Besok pagi perlu tanda tangan. Lapor Siska, asisten setianya, suatu pagi. Baik, kirimkan ke emailku. Nanti aku baca setelah Arga berangkat, jawab Naila. Begitu Arga pulang sore hari, Naila menyimpan semua dokumen dan berpura-pura menjadi istri sederhana yang sibuk dengan pekerjaan rumah. Ia bahkan jarang menyentuh uang pribadinya, memilih untuk hidup dari gaji Arga agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kadang ia tersenyum sendiri melihat semangat suaminya bekerja di perusahaan yang ia miliki. Arga sering bercerita dengan bangga, "Nai, hari ini aku berhasil dapetin klien baru. Bos pasti senang." Naila hanya tersenyum. Kalau dia tahu, bos besar, itu aku sendiri, apa dia akan tetap semangat? Pikir Naila. Ketakutan akan rahasia yang terbongkar. Meski yakin dengan pilihannya, Naila tak bisa menutup mata dari risiko besar yang mengintai. Rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Arga bekerja di kantor pusat Adinata Group, tempat semua karyawan mengenal Naila sebagai pemilik sekaligus direktur utama. Selama ini, Naila jarang muncul di depan publik. Lebih banyak mengendalikan perusahaan melalui rapat tertutup. Namun, ia sadar suatu saat dunia Arga dan dunianya akan bertemu. Bayangan itu semakin jelas ketika Arga bercerita dengan semangat pada suatu malam. "Nai, minggu depan kantor ada acara besar di aula pusat.
Semua karyawan diwajibkan bawa pasangan. Aku mau kenalin kamu ke semua teman kantorku. Jantung Naila serasa berhenti. Bagaimana jika karyawan-karyawan itu memanggilku, Bu Direktur, di depan Arga? Bagaimana jika semua rahasia yang selama ini kusimpan terbongkar di depan mertua yang selalu meremehkanku? Namun, di hadapan Arga, Naila hanya tersenyum dan menjawab pelan. Iya, Ga. Aku ikut. Kehidupan yang penuh dilema. Setiap hari, Naila harus berpura-pura. Saat berada di rumah, ia adalah istri sederhana yang dianggap tidak punya pekerjaan. Tetapi saat berada di balik layar perusahaan, ia adalah sosok pemimpin tegas yang disegani semua karyawan. Terkadang, Naila ingin berhenti berpura-pura. Ia lelah dengan semua hinaan mertua. Setiap kali Ibu Arga berkata bahwa Naila tidak punya masa depan, Naila hanya bisa menahan air mata, padahal kenyataannya ia adalah perempuan yang punya masa depan lebih cerah dari siapapun di ruangan itu. Namun, Naila sadar, membongkar identitasnya sekarang justru bisa memicu konflik baru. Ia tidak ingin Arga merasa rendah diri, apalagi berpikir bahwa pernikahan mereka hanya karena harta. Naila mencintai Arga karena ketulusan dan kerja kerasnya, bukan karena status sosialnya. Bayangan masa lalu. Kadang Naila teringat pada mendiang ayahnya, yang pernah berkata, "Nak, harta itu bisa membuat orang buta. Jangan pernah tunjukkan segalanya pada orang yang belum kau percaya sepenuhnya. Kau harus tahu siapa yang akan tetap berada di sisimu meski kau tak punya apa-apa." Pesan itulah yang kini menjadi pedoman hidup Naila. Ia ingin memastikan bahwa Arga adalah orang yang benar-benar mencintainya tanpa melihat kekayaan yang ia miliki. Namun, dengan semakin dekatnya acara kantor Arga, Naila tahu bahwa waktu semakin menipis. Cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, dunia mereka mungkin tak akan pernah sama lagi. Hari itu, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak penuh semangat, sesuatu yang jarang terlihat setelah berhari-hari sibuk dengan pekerjaan kantor. Naila yang sedang menata meja makan menyambutnya dengan senyum hangat. "Ada apa? Kok kelihatannya senang sekali?" tanya Naila sambil menuangkan segelas teh hangat untuk suaminya. Arga duduk, membuka kemejanya sedikit, dan berkata dengan semangat, "Minggu depan ada acara besar di kantor. Kayak semacam open house sekaligus perayaan capaian target tahunan. Semua karyawan diwajibkan bawa pasangan. Aku pengen banget kamu ikut. Nay, aku mau kenalin kamu ke teman-teman di kantor." Jantung Naila berdebar. Inilah momen yang ia takutkan sejak lama. Jika ia ikut ke kantor, kemungkinan besar semua karyawan akan mengenalinya sebagai pemilik perusahaan. Rahasia yang ia sembunyikan bertahun-tahun akan terbongkar begitu saja. Namun, melihat tatapan penuh harap dari Arga, Naila tak tega menolak. "Kalau kamu mau, aku ikut," jawab Naila lirih sambil tersenyum. Arga tampak begitu gembira mendengar jawabannya. Kabar yang sampai ke telinga mertua. Keesokan harinya, kabar tentang acara kantor itu sampai ke telinga Ibu Arga. Dengan suara penuh kebanggaan, ia berkata, "Nah, ini kesempatan kamu, Ga. Biar semua orang tahu kalau kamu kerja di perusahaan besar. Ibu mau ikut juga." Arga terdiam, sedikit bingung. "Tapi Bu, ini acara untuk karyawan dan pasangan mereka. Kalau Ibu ikut, kenapa nggak boleh? Ibu ini orang tuamu. Ibu cuma mau lihat tempat kamu kerja. Lagian, siapa tahu bos kamu lihat kalau kamu punya orang tua yang bangga sama kamu. Itu kan bisa jadi nilai tambah," potong ibunya cepat. Naila hanya diam mendengar percakapan itu. Ia tahu niat mertuanya bukan sekadar ingin melihat kantor Arga. Mertuanya pasti ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Arga punya pekerjaan stabil, sekaligus meremehkan Naila di depan orang lain. "Ibu pasti mau nunjukin kalau aku cuma numpang hidup," batin Naila. Persiapan yang penuh sindiran. Beberapa hari menjelang acara, Naila mencoba mempersiapkan diri. Ia memilih pakaian sederhana namun elegan, berharap tidak terlalu mencolok. Namun, seperti biasa, mertuanya tidak melewatkan kesempatan untuk melontarkan sindiran. "Pakai baju yang layak, Nay. Jangan sampai bikin malu Arga. Orang di kantor pasti rapi dan berkelas. Jangan sampai kamu kelihatan kayak nggak pantas," ucap mertua dengan nada tajam. Naila tersenyum kecil. "Iya,
Bu. Padahal, jika ia mau, Naila bisa mengenakan gaun rancangan desainer internasional atau perhiasan berlian yang nilainya miliaran. Tetapi ia memilih tetap sederhana. Ia tidak ingin terlihat seperti seseorang yang ingin pamer di depan Arga dan mertuanya. Perjalanan ke kantor. Hari yang ditunggu pun tiba. Arga mengajak Naila dan ibunya berangkat bersama. Dalam perjalanan menuju kantor pusat Adinata Group, Ibu Arga terus membicarakan banyak hal. Kantor ini besar. Ya? Wah, ibu nggak nyangka kamu bisa kerja di tempat seperti ini. Ga? Bagus. Bagus. Beda banget sama orang lain yang kerjanya asal-asalan, kata Ibu Arga sambil melirik Naila. Semoga kamu lihat, Nay. Suamimu ini laki-laki hebat. Jadi kamu harus tahu diri dan jangan cuma bergantung sama dia. Naila hanya menatap keluar jendela, menahan sesak di dada. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Tiba di kantor. Begitu mobil mereka memasuki halaman kantor pusat Adinata Group, Arga tampak begitu bangga. Gedung tinggi dengan kaca berkilauan berdiri megah, menjadi simbol kesuksesan. Ibu Arga tak henti-hentinya memuji, kantor ini bagus sekali. Lihat, Ga, ibu makin bangga sama kamu. Namun, bagi Naila, pemandangan itu bukanlah sesuatu yang asing. Gedung itu adalah miliknya. Semua orang di dalamnya bekerja di bawah kepemimpinannya. Ia bahkan hafal setiap sudut ruangan dan lantai gedung tersebut. Saat mereka berjalan memasuki lobi, beberapa staf yang mengenal Naila hampir saja menyapanya dengan panggilan, Bu Direktur. Namun Naila memberi isyarat halus dengan tatapan mata agar mereka diam. Selamat siang, Bu. Selamat datang, ucap salah satu resepsionis gugup sambil menunduk. Ibu Arga memandang heran. Kamu kenal sama resepsionis ini, Nay? Naila tersenyum. Mungkin dia salah lihat. Rasa bangga Arga. Arga tampak begitu bahagia bisa memperkenalkan istrinya pada rekan-rekan kerjanya. Ini istriku, Naila, katanya dengan penuh bangga. Para karyawan menyambut Naila dengan ramah, meski beberapa di antaranya menahan diri untuk tidak terlalu formal, karena mereka tahu siapa Naila sebenarnya. Sementara itu, Ibu Arga berdiri di samping mereka dengan tatapan penuh penilaian. Ia terlihat puas bisa memamerkan bahwa anaknya bekerja di perusahaan bergengsi. Lihat, Nay. Kamu harus bersyukur punya suami seperti Arga. Kalau nggak ada dia, kamu nggak akan bisa masuk ke tempat sebesar ini, bisiknya dengan nada meremehkan. Naila hanya menunduk. Hatinya bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa sedih yang mendalam. Ia ingin berteriak bahwa justru gedung ini berdiri karena dirinya, bukan Arga. Tetapi ia memilih diam demi menjaga perasaan suaminya. Badai yang akan datang. Hari itu berjalan seperti biasa, namun Naila merasa gelisah. Beberapa staf senior yang mengenalnya tidak bisa menyembunyikan rasa hormat mereka. Mertuanya mulai curiga melihat cara mereka memperlakukan Naila. Kenapa orang-orang di sini sopan banget sama kamu, Nay? Mereka kayak segan gitu, tanya Ibu Arga dengan kening berkerut. Naila tersenyum menahan diri. Mungkin cuma perasaan ibu saja. Namun, Naila tahu bahwa badai akan segera datang. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat mungkin akan terbongkar di hadapan semua orang, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi pada hubungan mereka jika saat itu tiba. Suasana lobi kantor pusat Adinata Group pagi itu tampak sibuk. Karyawan berlalu lalang, sebagian sedang bersiap untuk acara besar perusahaan yang akan diadakan di aula lantai atas. Beberapa dari mereka sudah mengenakan pakaian formal, ada pula yang sedang mengatur dekorasi. Arga datang bersama Naila dan ibunya, Bu Ratna, dengan wajah penuh percaya diri. Arga mengenakan setelan jas biru dongker yang rapi, sementara Naila mengenakan dress sederhana berwarna pastel, dipadukan dengan sepatu flat yang membuatnya nyaman. Rambutnya hanya diikat rendah, tanpa perhiasan mencolok. Bagi Naila, penampilannya sudah cukup layak. Namun, bagi Bu Ratna, penampilan itu tidak lebih dari kampungan. Begitu turun dari mobil, Bu Ratna melirik Naila dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. Ya ampun, Nay, kamu pakai baju kayak gitu? Ini lo kantor besar, bukan pasar. Kamu nggak punya baju yang lebih pantas? Sindir Bu Ratna,
Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh resepsionis yang berdiri di dekat pintu masuk. Naila tertegun, tetapi ia berusaha tersenyum. Menurutku ini sudah cukup pantas. Bu. Pantas? Astaga, kalau orang kantor lihat kamu, mereka bakal mikir suami kamu nggak mampu beliin baju yang proper buat istrinya. Cibir Bu Ratna tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitar. Bisik-bisik di lobi. Resepsionis, seorang wanita muda bernama Riri, langsung mengenali wajah Naila. Ia hampir saja menyapanya dengan panggilan, Bu Direktur. Tetapi Naila dengan tatapan halus memberi sinyal agar Riri diam. Riri hanya tersenyum sopan dan berkata, "Selamat datang, Pak Arga, Ibu." Beberapa karyawan yang kebetulan sedang lewat juga mengenali Naila. Mereka mulai saling berbisik. Itu kan Bu Naila, ya? Direktur kita?" bisik seorang staf marketing. "Iya, kayaknya benar. Tapi, kok ada ibu-ibu yang ngomelin beliau?" sahut temannya bingung. Bisik-bisik itu mulai terdengar samar di telinga Bu Ratna, tetapi ia tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Yang ia tahu, menantunya ini pasti terlihat sangat tidak pantas di mata semua orang di sini. Hinaan yang menyakitkan. Bu Ratna melangkah masuk ke lobi dengan kepala terangkat tinggi. "Arga, kamu kok bisa-bisanya ngajak Nai pakai baju kayak gitu? Kalau orang-orang kantor lihat, mereka bisa mikir kalau istri kamu nggak ngerti cara berpakaian di tempat mewah." Arga menghela napas, merasa tak enak dengan sikap ibunya. "Bu, sudahlah. Penampilan Nai nggak ada masalah." "Masalah? Masalah besar. Kamu kerja di kantor megah, tapi bawa istri kelihatan kayak pembantu," ucap Bu Ratna tanpa memedulikan tatapan karyawan di sekitarnya. Naila menunduk, bukan karena malu dengan dirinya sendiri, tapi karena tidak ingin mempermalukan ibu mertuanya dengan membalas ucapan itu. Ia tahu semua mata karyawan kini tertuju pada mereka, dan sebagian karyawan mulai terlihat resah karena mendengar bos besar mereka dihina seperti itu. Karyawan yang serba salah. Riri, resepsionis, mencoba menengahi dengan sopan. "Ibu, tamu karyawan biasanya langsung diarahkan ke aula. Saya bisa antar sekarang kalau berkenan." Namun, Bu Ratna malah menatap Riri dengan tajam. "Kamu nggak lihat? Ibu ini perlu dandan dulu. Masa mau ke acara perusahaan besar dengan pakaian kayak gini? Kalian nggak punya standar?" Riri terdiam. Ia tahu bahwa ibu yang sedang dihina ini sebenarnya adalah pemilik perusahaan. Riri hanya menelan ludah, menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa memperburuk suasana. Pandangan hormat yang tak terelakkan. Sementara itu, beberapa karyawan senior mulai mendekat untuk menyambut Naila. Mereka, meskipun terkejut melihat perlakuan Bu Ratna, tetap memberikan hormat dengan cara halus. "Selamat pagi, Bu," kata Pak Dimas, Kepala Divisi Keuangan, dengan suara bergetar menahan rasa tidak nyaman. Bu Ratna memandang Pak Dimas dengan alis terangkat. "Loh, kenapa Bapak ini panggil Nai, Ibu? Memangnya dia siapa?" Pak Dimas tersenyum kikuk. "Ah, itu, kami biasanya memanggil pasangan karyawan dengan sebutan hormat, Bu." Naila hanya tersenyum kecil. Ia tahu Dimas sedang berusaha menutupi fakta. Naila menahan diri. Sepanjang perjalanan menuju aula, Naila berjalan di belakang Arga dan Bu Ratna, berusaha menahan diri dari semua komentar tajam yang terlontar. Dalam hatinya, Naila tahu bahwa semua orang di kantor ini sebenarnya menghormatinya. Namun ia tidak ingin membuka rahasia itu dengan cara kasar, apalagi di depan Arga. "Sabar, Nai. Jangan tunjukkan siapa dirimu. Ini bukan waktunya," batinnya. Namun, ia bisa melihat bagaimana beberapa karyawan mulai saling memberi kode, seolah ingin mengingatkan Bu Ratna untuk berhenti. Situasi menjadi sangat canggung. Pertanda awal drama besar. Setibanya di aula, beberapa manajer perusahaan menyambut dengan penuh hormat. Mereka semua tahu Naila adalah bos besar yang jarang terlihat, dan kini berdiri di depan mereka bersama suami dan ibu mertuanya. "Selamat datang, Bu Naila," kata Pak Heri, salah satu manajer senior, tak bisa menahan rasa hormatnya. Ucapan itu terdengar jelas di telinga Bu Ratna. Ia menoleh tajam. "Apa tadi Bapak bilang, Bu Naila?" Pak Heri sedikit panik. Maksud saya,
"Selamat datang, Ibu, istri Pak Arga." Namun, keraguan sudah muncul di pikiran Bu Ratna. "Kenapa sih orang-orang di sini kayak terlalu menghormati kamu, Nay?" tanyanya dengan nada penuh curiga. Naila hanya tersenyum tipis. "Mungkin ibu cuma merasa begitu saja." Bu Ratna belum tahu bahwa drama besar akan segera dimulai. Semua karyawan di aula menunggu dengan was-was, takut jika salah satu dari mereka secara tak sengaja membuka identitas Naila sebagai pemilik perusahaan. Lift kantor Adinata Group berdenting pelan, menandakan pintu akan terbuka. Arga, Naila, dan Bu Ratna melangkah masuk ke dalam lift bersama beberapa karyawan lainnya. Tujuan mereka adalah lantai 20, lantai direksi, tempat acara resmi perusahaan akan dimulai. Sepanjang perjalanan naik, Bu Ratna masih sibuk mengomentari penampilan Naila. "Lihat orang-orang di sini, semua rapih dan kelihatan profesional. Kamu tuh nggak ada sedikit pun kesan istri dari orang yang kerja di perusahaan besar. Apa susahnya dandan sedikit, Nay?" ucapnya sambil melipat tangan di dada. Naila hanya menunduk, tak ingin memperpanjang masalah. Ia bisa merasakan tatapan aneh dari beberapa karyawan di dalam lift, sebagian dari mereka menahan diri untuk tidak berkomentar. Beberapa bahkan terlihat gelisah, seakan mereka ingin memberitahu Bu Ratna siapa Naila sebenarnya, tapi takut situasi menjadi semakin buruk. Sapaan yang menggemparkan. Ketika pintu lift terbuka di lantai direksi, suasana mendadak berubah. Lantai ini jauh lebih tenang dan mewah dibanding lantai lainnya, dengan karpet tebal berwarna abu-abu, dinding berlapis kayu mahoni, serta aroma lembut parfum ruangan yang mahal. Beberapa karyawan senior yang berada di lantai tersebut langsung berhenti dari aktivitas mereka begitu melihat Naila keluar dari lift. Mereka spontan berdiri tegap dan memberikan senyuman penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Direktur," sapa salah satu manajer dengan suara lantang. Sapaan itu membuat suasana seketika membeku. Bu Ratna menghentikan langkahnya dan menatap manajer tersebut dengan mata terbelalak. "Bu Direktur," ulangnya dengan suara setengah berteriak. Beberapa karyawan lainnya juga ikut menyapa dengan sopan. "Selamat datang, Bu Direktur Naila," kata seorang sekretaris sambil menunduk hormat. "Senang sekali bisa melihat Ibu datang langsung hari ini," tambah seorang staf HR dengan wajah penuh rasa hormat. Bu Ratna menoleh ke kanan dan kiri, bingung, sementara Arga hanya terdiam karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kebingungan yang memuncak. "Direktur? Maksud kalian apa? Dia?" Bu Ratna menunjuk Naila dengan ekspresi antara marah dan tidak percaya. "Kalian pasti salah orang. Dia itu istri anak saya. Dia. Bu Ratna tak sanggup melanjutkan ucapannya. Para karyawan saling pandang, bingung harus menjawab atau tidak. Mereka tidak tahu bahwa selama ini identitas Naila dirahasiakan dari suaminya dan keluarganya. Arga menatap istrinya dengan dahi berkerut. "Nay, apa maksudnya ini? Kok mereka manggil kamu, Bu Direktur?" Naila menarik napas dalam. Ia tahu inilah saatnya kebenaran yang ia sembunyikan selama ini mulai terkuak, meski bukan dengan cara yang ia harapkan. Reaksi Bu Ratna yang tak percaya. "Tidak mungkin. Kamu, Direktur?" Suara Bu Ratna bergetar, campuran antara kaget dan rasa tidak percaya. Ia menatap Naila dari ujung kaki sampai kepala, seperti memastikan apakah perempuan sederhana di depannya ini benar-benar orang yang dimaksud. "Arga, ini pasti salah paham, kan? Jangan bilang kamu juga tahu soal ini," seru Bu Ratna, menatap putranya dengan wajah tegang. Arga hanya geleng-geleng, masih tak mengerti apa-apa. "Aku sama sekali nggak ngerti, Bu." Beberapa karyawan semakin gelisah melihat situasi yang kian panas. Ada yang mencoba meredakan ketegangan. "Bu Ratna, maksud kami, Ibu Naila memang pemilik sekaligus direktur utama perusahaan ini. Kami sudah bekerja di bawah arahan beliau sejak perusahaan berdiri," jelas Pak Dimas dengan suara hati-hati. Mertua tak bisa menerima. "Apa? Punya perusahaan ini? Hah? Jangan bercanda. Kamu pasti salah. Nay ini orang biasa. Dari mana dia bisa punya perusahaan sebesar ini?" Bu Ratna melangkah mundur, wajahnya pucat. Rasanya seperti dunia berputar di hadapannya. "Tidak mungkin, nggak mungkin," gumamnya, suaranya lirih namun terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Arga memegang tangan istrinya,
masih bingung. Nai, apa ini benar? Naila menatap mata suaminya, air matanya hampir jatuh. Aku bisa jelaskan semuanya, Ga, tapi tidak di sini. Keheningan yang mencekam. Suasana menjadi hening. Semua karyawan yang berada di sana menahan napas, tak berani bersuara. Ada rasa tidak nyaman yang tebal memenuhi udara. Mereka semua tahu ini adalah momen yang mungkin akan mengubah segalanya, terutama hubungan Naila dengan suaminya dan mertuanya. Bu Ratna hanya berdiri kaku, wajahnya campuran antara malu, kaget, dan marah. Bayangan tentang menantunya yang tidak pantas, tiba-tiba hancur berantakan, berganti dengan kenyataan bahwa selama ini justru dialah yang telah salah menilai. Tidak, ini pasti mimpi, katanya pelan, dan tubuhnya mulai goyah. Arga kaget melihat ibunya yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Bu, ibu kenapa? Serunya panik, memegangi bahu ibunya. Bu Ratna akhirnya pingsan di tempat, membuat suasana semakin kacau. Karyawan panik, Naila tetap tenang. Beberapa karyawan langsung berlari memanggil tim medis kantor, sementara Arga menunduk cemas di samping ibunya. Naila berjongkok, memegang tangan mertuanya dengan wajah penuh rasa khawatir. Bawa ibu ke ruang medis sekarang, perintah Naila pada salah satu staf dengan suara tegas namun tetap lembut. Staf tersebut segera mengangguk dan memanggil petugas kesehatan. Di tengah kepanikan itu, Arga menatap Naila dengan campuran rasa kagum, bingung, dan sedikit takut. Nai, kamu siapa sebenarnya? Naila terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul, dan jawaban yang akan ia berikan nanti bisa mengubah seluruh hidup mereka. Ruang utama direksi Adinata Group adalah pusat kendali perusahaan, sebuah ruangan megah dengan langit-langit tinggi, dinding berlapis kayu jati, dan meja oval besar dari kaca tebal yang berkilauan di bawah lampu gantung kristal. Di dinding bagian depan, terpajang logo besar perusahaan yang menjadi simbol kesuksesan Naila selama ini. Saat pintu ruang direksi terbuka, seluruh perhatian langsung tertuju pada sosok Naila yang melangkah masuk. Ada keteguhan sekaligus kesedihan di sorot matanya. Beberapa karyawan yang duduk di kursi rapat langsung berdiri dengan refleks, memberikan salam hormat. Selamat pagi, Bu Direktur. Suara mereka kompak, menggema di ruangan itu. Bu Ratna, yang baru saja siuman setelah dibawa ke ruang medis untuk mendapat pertolongan pertama, masih berdiri kaku di pintu. Kedua matanya membulat, wajahnya pucat pasi. Kesadaran yang menghancurkan ego. Satu demi satu, karyawan menunjukkan rasa hormat mereka pada Naila. Pak Dimas, Kepala Keuangan, melangkah maju dan menyodorkan laporan singkat. Bu Naila, semua persiapan acara sudah sesuai dengan instruksi Anda, katanya sopan, sambil melirik Bu Ratna dengan sedikit canggung. Bu Ratna mundur setapak, merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dalam benaknya, kenangan saat ia berkali-kali menghina Naila terputar jelas. Semua ucapan tajamnya, tentang Naila yang dianggap tak punya masa depan, tentang dirinya yang cuma numpang hidup, kini terasa bagai tamparan keras di wajahnya sendiri. Tidak mungkin. Jadi semua ini, dia pemiliknya, pikir Bu Ratna dengan tubuh gemetar. Arga yang terkejut. Arga berdiri di samping ibunya, wajahnya penuh keterkejutan dan kebingungan. Nai, ini benar? Kamu, pemilik perusahaan ini? Tanyanya dengan suara lirih. Naila menoleh pada suaminya. Sorot matanya teduh tapi tegas. Iya, Ga. Adinata Group ini milikku. Aku membangunnya sejak sebelum kita menikah. Aku sengaja tidak pernah cerita, karena aku ingin kamu mencintaiku sebagai aku yang sederhana, bukan karena harta atau posisi. Arga mengerjap, hatinya campur aduk antara bangga dan rasa terkejut. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku, bahkan kerja di perusahaanmu tanpa aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Naila tersenyum samar. Itu caraku menguji dunia ini, Ga. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus di sisiku. Benturan emosi dengan mertua. Bu Ratna melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini, kamu membiarkan aku, menghina kamu seperti orang tak berguna. Naila menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab pelan, aku tidak ingin memamerkan siapa diriku. Aku pikir, kalau aku sabar, ibu akan melihat niat tulusku pada Arga, bukan hartaku. Tidak,
Ini memalukan. Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku terlalu bodoh. Aku kira kamu hanya numpang hidup. Aku kira kamu tidak pantas untuk Arga. Ruangan itu hening. Beberapa karyawan saling melirik, merasa simpati pada Naila tapi tak berani bicara. Naila memegang kendali. Dengan langkah mantap, Naila duduk di kursi utama direksi, kursi yang selama ini kosong saat ia bekerja dari balik layar. Semua orang menatapnya dengan penuh rasa hormat. Ibu, Naila menatap Bu Ratna lembut, meski ada sedikit luka di hatinya. Saya tidak pernah ingin memalukan ibu. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Arga. Kalau saya tidak pernah mengungkapkan semua ini, bukan berarti saya membiarkan ibu meremehkan saya. Saya hanya ingin menjaga keluarga kita tetap utuh. Bu Ratna menggigit bibirnya, rasa malu membuncah di dadanya. Ia tidak berani menatap menantunya. Karyawan yang menyaksikan kebenaran. Pak Heri, salah satu manajer senior, memberanikan diri bicara. Maaf, Bu Naila, mungkin ini tidak sopan, tapi saya pikir sekarang semua sudah jelas. Semua karyawan di sini tahu betapa ibu adalah sosok yang luar biasa, pekerja keras, dan pantas mendapatkan penghormatan. Ucapan itu membuat Bu Ratna semakin merasa kecil. Ia menunduk, menghindari tatapan orang-orang. Dalam hatinya, ia tahu semua kata-kata buruk yang pernah ia lontarkan kini terasa seperti duri yang menusuk balik. Arga di antara dua dunia. Arga meraih tangan istrinya. Nai, maafkan aku. Aku tidak pernah tahu semuanya. Dan aku minta maaf atas apa yang ibu katakan padamu selama ini. Naila menatap suaminya, bibirnya tersenyum tipis. Kamu tidak salah. Ga. Aku yang memilih jalan ini. Namun, di dalam hatinya, Naila merasakan campuran perasaan. Lega karena rahasianya terungkap, tapi juga sedih melihat bagaimana mertuanya harus menelan ego dengan cara yang begitu pahit. Puncak ketegangan. Maafkan ibu, Naila, suara Bu Ratna lirih, hampir seperti bisikan. Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu tidak tahu apa-apa. Naila mendekati mertuanya, menggenggam tangannya. Ibu adalah keluarga saya. Saya tidak pernah dendam dengan semua kata-kata ibu. Tapi, saya harap mulai hari ini, ibu mau melihat saya bukan dari penampilan atau status. Bu Ratna terisak pelan. Semua karyawan yang ada di ruangan itu ikut terharu melihat pemandangan tersebut. Ruang direksi Adinata Group masih dipenuhi ketegangan setelah identitas Naila terungkap. Semua karyawan berdiri dengan wajah hormat, menunggu instruksi dari sang pemilik perusahaan. Arga masih menggenggam tangan istrinya, mencoba mencerna fakta yang baru saja ia dengar. Sementara itu, Bu Ratna berdiri mematung di dekat pintu dengan wajah pucat pasi. Seolah tubuhnya tak lagi punya tenaga, Bu Ratna memandang ke arah Naila dengan sorot mata yang kosong. Ucapannya terputus-putus, hampir seperti bergumam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, perempuan sederhana seperti kamu, pemilik perusahaan sebesar ini. Naila menatap mertuanya dengan mata yang berkaca-kaca, antara iba dan ingin menjelaskan, tetapi Bu Ratna tak memberi ruang. Shock yang tak tertahan. Bu Ratna mundur beberapa langkah, tangannya gemetar memegang dinding untuk menopang tubuhnya. Nafasnya terasa berat. Aku sudah salah menilai. Selama ini aku menghina kamu, gumamnya lirih. Arga panik melihat perubahan drastis di wajah ibunya. Bu? Ibu kenapa? Jangan begini, Bu. Karyawan yang berada di ruangan itu juga terlihat cemas. Beberapa di antaranya sudah mulai mengambil langkah mendekat, khawatir Bu Ratna akan pingsan. Naila cepat menghampiri, memegang lengan mertuanya. Ibu, tolong tenang dulu. Jangan pikirkan yang lain. Saya tidak marah pada ibu, sungguh. Namun kata-kata Naila tidak cukup untuk menenangkan. Bu Ratna merasakan dadanya sesak, dan sebelum sempat bicara lebih lanjut, tubuhnya limbung. Pingsan di hadapan semua orang. Ibu. Arga menjerit saat melihat ibunya jatuh tak sadarkan diri. Naila dan Arga segera menahan tubuh Bu Ratna, agar tidak terbentur lantai. Karyawan langsung berlarian memanggil tim medis kantor. Salah satu staf membawakan kursi roda darurat, yang memang disediakan di ruangan untuk kondisi darurat. Nai, kita harus segera bawa ibu ke ruang medis.
Arga bergegas, matanya penuh kepanikan. Dengan sigap, Naila memimpin situasi. Cepat bawa ibu ke ruang medis di lantai bawah. Pak Dimas, tolong koordinasikan. Pak Dimas mengangguk cepat. Baik, Bu Naila. Suami yang ikut kaget dan bingung. Setelah Bu Ratna dibawa ke ruang medis perusahaan, Arga duduk di salah satu sofa besar ruang direksi. Napasnya berat, matanya menatap kosong. Jadi, semua ini benar. Nay, kamu, pemilik perusahaan ini, Adinata Group? Naila duduk di sebelahnya, memegang tangan suaminya dengan lembut. Iya, Ga. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini untuk menyakiti kamu. Aku hanya ingin kita menjalani hidup apa adanya, tanpa terikat pada status dan kekayaanku. Arga menghela napas panjang. Ada rasa kagum, bangga, sekaligus bersalah. Aku, bahkan tidak tahu kalau setiap hari aku bekerja untukmu. Kenapa kamu tidak cerita sejak awal? Naila tersenyum sendu. Karena aku ingin tahu siapa kamu, Ga. Aku ingin yakin bahwa kamu mencintaiku karena aku adalah aku, bukan karena perusahaan atau hartaku. Arga menatap wajah istrinya, merasa hatinya tersentuh. Aku mencintaimu bukan karena itu, Nay. Kamu tahu itu, kan? Naila mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Dan itu alasanku bertahan, meskipun ibu terus meremehkan aku. Karyawan yang terkejut dengan keadaan. Di luar ruangan, beberapa karyawan yang menyaksikan kejadian tadi masih saling berbisik, membicarakan drama tak terduga antara bos besar mereka dengan keluarganya. Siapa sangka Bu Naila itu istri Pak Arga, bisik salah satu staf administrasi. Dan siapa sangka ibu mertuanya nggak tahu kalau Bu Naila pemilik perusahaan ini, timpal yang lain. Namun mereka tetap menjaga jarak, tak ada yang berani masuk kecuali diminta. Semua memahami bahwa ini adalah urusan keluarga yang sangat pribadi. Kembali ke ruang medis. Beberapa menit kemudian, Arga dan Naila menuju ruang medis tempat Bu Ratna dirawat sementara. Bu Ratna terbaring dengan wajah pucat, matanya masih terpejam. Dokter perusahaan sedang memeriksa tekanan darahnya. Tekanan darah beliau agak drop karena shock, jelas sang dokter. Tapi kondisinya sudah mulai stabil. Perlu waktu untuk tenang. Naila mendekat, duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan mertuanya. Bu, saya minta maaf kalau kebenaran ini membuat ibu kaget. Saya tidak pernah bermaksud mempermalukan ibu. Arga berdiri di samping Naila, ikut memegang tangan ibunya. Bu, dengar? Nay nggak pernah salah. Semua ini hanya karena aku juga nggak tahu apa-apa. Kita yang nggak pernah mau lihat siapa Nay sebenarnya. Bu Ratna menggeliat pelan, matanya perlahan membuka. Wajahnya tampak kusut dan bingung. Aku benar-benar tidak menyangka. Naila, suaranya lirih, seperti berbisik. Badai emosi yang belum reda. Naila tersenyum hangat. Ibu, saya tetap menantu ibu, apapun yang terjadi. Kekayaan atau jabatan tidak mengubah itu. Yang saya inginkan hanya diterima sebagai keluarga. Air mata mulai mengalir di sudut mata Bu Ratna. Hatinya terasa remuk karena sadar betapa ia telah salah menilai Naila selama ini. Namun di sisi lain, ia masih sulit menerima kenyataan bahwa menantunya jauh lebih sukses daripada bayangannya. Suasana ruang medis itu hening, hanya terdengar suara detik jam dinding dan napas teratur Bu Ratna yang mulai membaik. Dokter perusahaan telah pergi setelah memastikan kondisi Bu Ratna stabil, meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan. Naila duduk di kursi samping tempat tidur, menatap lembut wajah pucat mertuanya. Arga berdiri di sisi lain, tampak masih terkejut dengan semua fakta yang baru saja terungkap. Arga yang bingung dan ingin tahu. Arga memandang istrinya dengan tatapan penuh pertanyaan. Nay, aku masih gak habis pikir. Kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Aku bahkan gak tahu kamu pemilik Adinata Group. Setiap hari aku kerja di perusahaanmu, tapi aku gak pernah tahu siapa bosku sebenarnya. Naila menghela napas panjang, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ga, kamu ingat waktu kita pertama kali ketemu? Aku gak pernah cerita soal keluargaku, soal pekerjaanku, atau soal kekayaanku. Aku hanya bilang kalau aku bekerja di bidang manajemen. Itu bukan karena aku gak percaya sama kamu,
Tapi karena aku ingin memastikan satu hal, apakah kamu mencintaiku karena aku, atau karena apa yang aku punya? Arga menelan ludah, matanya memerah. Kamu pikir aku, orang seperti itu, Nay? Bukan begitu, Ga. Naila menunduk, menggenggam tangan suaminya. Aku cuma pernah lihat banyak orang yang berubah sikap saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak mau pernikahan kita dibangun di atas kekaguman pada harta. Aku ingin kita sama-sama berjuang, dari hati. Bu Ratna mulai menyadari kesalahannya. Bu Ratna yang sedari tadi hanya terbaring diam, akhirnya membuka matanya. Ia menatap Naila dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Jadi, selama ini kamu sengaja menyembunyikan semuanya? Kamu rela dipandang rendah, dihina, demi tahu siapa yang tulus. Naila tersenyum tipis, meski hatinya terasa perih saat mengingat semua perlakuan Bu Ratna. Iya, Bu. Saya tidak marah. Saya tahu Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arga. Tapi saya berharap, Ibu bisa melihat saya sebagai Naila, bukan hanya dari penampilan atau status. Air mata mulai menetes di sudut mata Bu Ratna. Ia menggenggam tangan Naila dengan lemah. Aku sudah terlalu keras sama kamu. Aku kira kamu perempuan miskin yang cuma numpang hidup sama anakku. Aku malu dengan semua ucapan dan sikapku selama ini. Naila menunduk, menggenggam tangan mertuanya balik. Saya tidak pernah menyalahkan Ibu. Yang penting sekarang kita saling mengerti. Arga tersentuh dengan kejujuran Naila. Arga duduk di kursi dekat istrinya, meraih bahunya dengan lembut. Nay, aku bangga sama kamu. Aku nggak peduli siapa kamu atau berapa besar perusahaanmu. Aku cuma merasa bersalah karena selama ini nggak tahu apa yang kamu alami, apalagi dengan Ibu. Naila menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak pernah anggap itu salah kamu, Ga. Kamu nggak pernah ikut menghina aku. Kamu selalu baik. Dan itu sudah cukup buatku. Arga menghela napas, lalu mencium punggung tangan istrinya. Kamu luar biasa, Nay. Aku janji, mulai sekarang aku bakal lebih menghargai semua yang kamu lakukan. Pengakuan tulus dari Bu Ratna. Bu Ratna mulai menangis. Suaranya lirih, nyaris seperti anak kecil yang meminta maaf. Naila, maafkan Ibu. Ibu terlalu buta untuk lihat siapa kamu sebenarnya. Bahkan kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu tetap istri Arga. Dan itu seharusnya sudah cukup. Ibu terlalu keras kepala. Naila tersenyum lembut, menghapus air mata mertuanya. Bu, saya sudah anggap Ibu seperti ibu saya sendiri. Semua yang Ibu ucapkan dulu, saya terima sebagai ujian. Saya harap kita bisa memulai semuanya dari awal, dengan hati yang lebih tenang. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu janji, Naila. Ibu nggak akan lagi memandangmu rendah. Kamu pantas jadi bagian dari keluarga ini. Bahkan, Ibu yang harusnya merasa bangga punya menantu seperti kamu. Ketenangan setelah badai. Ruangan itu terasa hangat. Semua ketegangan yang sempat memenuhi hati mereka perlahan mencair. Arga memandang dua perempuan yang paling berharga di hidupnya itu dengan lega. Mulai sekarang, kita nggak boleh ada rahasia lagi. Kita keluarga. Kita harus saling percaya, ujarnya tegas. Naila mengangguk. Aku setuju, Ga. Aku juga nggak mau lagi ada jarak di antara kita. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tersenyum tulus pada Naila. Senyum yang tak lagi mengandung meremehkan atau sinis, tapi rasa hormat dan syukur. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di kantor Adinata Group. Suasana hati keluarga Arga perlahan berubah. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi tatapan sinis dari Bu Ratna kepada Naila. Justru, rumah yang dulu terasa penuh tekanan kini dipenuhi dengan senyum dan obrolan hangat. Setiap kali Naila datang ke rumah mertua, Bu Ratna menyambutnya dengan senyum tulus dan pelukan hangat. Nay, kamu sudah makan? Ibu masak sayur kesukaanmu, ucap Bu Ratna suatu sore ketika Naila dan Arga berkunjung. Naila tersenyum hangat, merasa terharu. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bisa makan masakan Ibu. Bu Ratna hanya membalas dengan senyum lembut, matanya penuh rasa penyesalan namun juga kebanggaan. Ia benar-benar menyesali segala ucapannya dulu, dan kini berusaha menebusnya dengan ketulusan. Suami yang semakin bangga.
Arga pun semakin kagum pada sosok istrinya. Sejak rahasia Naila terbuka, ia tak pernah berhenti merasa beruntung memiliki perempuan sekuat, setegar, dan serendah hati Naila di sisinya. Aku baru sadar, Nai, kata Arga suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Kesuksesanmu gak bikin kamu sombong. Kamu bahkan rela disalahpahami, cuma supaya orang lain bisa lihat siapa kamu sebenarnya. Aku bangga sekali sama kamu. Naila hanya tersenyum tipis. Aku gak butuh semua orang tahu aku siapa. Aku cuma butuh kamu ada di sisiku, percaya sama aku. Itu sudah lebih dari cukup. Arga memeluk istrinya erat-erat. Kamu luar biasa, Nai. Aku janji, aku bakal selalu dukung kamu, apapun yang terjadi. Perubahan Bu Ratna. Perlahan tapi pasti, Bu Ratna berubah menjadi mertua yang penuh kasih. Ia bahkan sering memuji Naila di depan kerabat dan tetangga. Kalian tahu, menantu ibu ini orangnya rendah hati sekali. Walau punya perusahaan besar, dia nggak pernah pamer. Justru ibu yang malu karena dulu nggak bisa lihat hatinya yang tulus, ucap Bu Ratna kepada tetangga suatu kali. Naila mendengar itu dengan senyum haru. Ia tidak pernah membalas hinaan Bu Ratna dengan kemarahan, dan kini sikap sabarnya terbayar dengan penerimaan dan cinta. Kesederhanaan yang tetap dijaga. Meski identitasnya sebagai pemilik Adinata Group sudah diketahui, Naila tetap hidup sederhana. Ia tidak suka berfoya-foya atau memamerkan kekayaannya. Di kantor, ia tetap dipanggil Bu Direktur dengan penuh hormat. Tapi di rumah ia tetap menjadi Naila, perempuan biasa yang suka memasak untuk suaminya dan merapikan rumah sendiri. Bagi Naila, kekayaan hanyalah titipan. Yang terpenting baginya adalah keharmonisan keluarga dan kebahagiaan yang dibangun dari rasa saling menghargai. Keluarga yang kembali utuh. Suatu akhir pekan, mereka bertiga, Naila, Arga, dan Bu Ratna, makan bersama di halaman belakang rumah. Meja penuh dengan makanan favorit keluarga. Bu Ratna menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Naila, terima kasih karena sudah sabar menghadapi ibu. Kalau bukan karena kamu, ibu mungkin gak akan belajar untuk melihat seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang dia punya. Naila tersenyum, menggenggam tangan Bu Ratna. Kita semua belajar, Bu. Saya juga belajar kalau cinta itu bukan hanya antara suami dan istri, tapi juga bagaimana kita menjaga hubungan keluarga. Arga memandang kedua perempuan itu dengan rasa syukur. Kalian berdua adalah harta paling berharga buat aku. Aku gak butuh apa-apa lagi selain kalian. Kebahagiaan yang tumbuh. Malam itu, setelah Bu Ratna pulang, Arga dan Naila duduk berdua di ruang tamu. Lampu temaram menciptakan suasana hangat. Nai, kamu tahu, kata Arga dengan nada serius. Kamu sudah kasih aku pelajaran berharga. Kesederhanaan gak pernah bikin orang jadi gak berharga. Justru kamu buktiin, orang hebat adalah mereka yang tetap rendah hati walau punya segalanya. Naila tersenyum, memeluk suaminya. Aku gak butuh dunia tahu, Ga. Yang aku butuh cuma kamu selalu percaya sama aku. Dan di malam itu, kebahagiaan terasa lengkap. Semua luka lama sembuh, digantikan rasa syukur, cinta, dan kebanggaan. Hidup mereka kini lebih harmonis, karena semua orang belajar melihat hati lebih dari penampilan.